Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Mereka memintakan keampunan untuk orang-orang yang beriman. Tidak cukup penjelasan ini. Redaksinya dinyatakan oleh Al-Quran. Apa ucapan mereka? Memintakan ampun untuk orang yang beriman. Katanya, Rabbana, Rabbana, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Faghfir lilladina tabu. Faghfir lilladina tabu. Wahai Tuhan yang sangat luas rahmat dan ilmumu, ampunilah orang-orang yang beriman, ampunilah orang-orang yang taubat. Faghfir lilladina tabu. Saudara, kelas saudara orang yang beriman, karena saudara sudah mengucapkan kalimat amantu billah. Tapi apakah saudara sudah pernah bertaubat? Ini ayat malaikat itu meminta faghfir lilladina tabu. Orang-orang yang beriman yang sudah taubat kepada Allah, ampuni, ampuni ya Allah, ampuni. Kalau saudara belum bertaubat, ya Allah, keliru saudara, keliru saudara. Saudara tidak kena doa ini. Ini malaikat mendoakan faghfir lilladina tabu. 170 miliun rakyat Indonesia. Andai kata 90% mereka itu beriman. Baik. Yang 90% beriman, apakah mereka bertaubat setiap hari? Berapa persenkah yang sudah taubat? Berapa persenkah yang sudah taubat? Tidak perlu dihitung 170 miliun. Masjid ini saja. Ini seluruhnya orang beriman. Tapi apakah seluruhnya ini sudah bertaubat kepada Allah? Apakah ini seluruhnya sudah bertaubat kepada Allah? Ini belum tentu. Kamu tahu artinya taubat itu apa? Kamu tahu bedanya dengan Islam? Orang Kristen tidak mengenal taubat. Nasrani tidak mengenal taubat. Dalam agama Kristen, kalimat taubat tidak ada. Kata-kata taubat dalam bahasa Indonesia menyesal. Kata-kata taubat artinya menyesal, sudah keliru. Saudara sekarang rakyat melarat, apa sudah menyesal melarat? Belum tentu. Ada orang sudah melarat malah berasa senang, ya untung saya melarat. Kenapa? Dapat bantuan. Ngaku melarat, ada font sana sini bantu. Senang dia melarat. Orang durhaka kepada bapak ibunya. Katakan kamu sudah taubat. Kelupaan. Taubat salahnya kepada bapak ibunya kelupaan. Iya, saya belum taubat. Sudah cium tangan ibumu? Ya beberapa tahun yang lalu sudah, tapi puasa yang lalu, puasa ini kok lupa mencium tangan ibu. Jadi taubat kepada ibu sudah kelupaan. Ya Allah. Pada bapak lebih lupa lagi. Kepada ibu sarung 2 tahun yang lalu mesti dikirimnya ke desa. Ini sarung saya enggak kepakai, barangkali sama ibu jadikan sembahyang. Tapi 2 tahun sudah kelupaan ngirim bekas sarung. Mananya taubat kepada ibu juga sudah kelupaan. Ini doa tidak sampai untuk saudara. Ini malaikat mengatakan, faghfir lilladzina tabu. Ampunilah manusia-manusia Islam yang sudah taubat. Andai kata pun taubat, masih ada sambungan. Sesudah dia bertaubat, wattaba'u sabilaka. Taubat kepada Allah atas dosanya, lalu itba' menuruti pimpinan Nabi. Wattaba'u sabilaka. Dia itba' kepada pimpinan Nabi.
Lalu doanya terakhir, waqihimus sayyi'at, waqihim azabal jahim. Lindungilah mereka dari siksa neraka ya Allah. Lindungi mereka dari siksa neraka. Saudara-saudara, ini doa malaikat. Ini doa malaikat untuk orang beriman yang taubat. Lah umat Islam sendiri lalai dari imannya dan lalai dari taubatnya. Nisfu Sya'ban datang, Ramadan menunggu di belakang. Malaikat mendoakan umat Islam. Umat Islam sendiri ngorok tidur subuh. Tidur subuh. Malaikat mendoakan, dia ngorok tidur. Ya Allah ya Karim. Malaikat dan yang memikul aras meratap menangis mendoakanmu. Kamu ngorok tidur, membiarkan dirimu berdosa. Saudara-saudara, saudara dengarkan ini doanya yang terakhir. Rabbana, doanya malaikat. Rabbana wadkhilhum jannat adn. Masukkan umat Islam yang sudah taubat itu ke surga Aden. Mereka mendoakanmu supaya kamu dimasukkan ke surga Aden. Kamu masih ngorok tidur subuh, masih ketawa-ketawa dengan duniamu. Malaikat mendoakan, ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang telah kamu janjikan tempat mereka. Bukan mereka saja, wa man salaha min abaihim, orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dari zuriatnya. Bapak kita, nenek kita, anak cucu kita turut dia doakan. Dan dia mengatakan, innaka antal azizul hakim. Engkau ya Allah maha gagah, maha bijaksana. Belum akhir, masih tambahan lagi. Dia masih berdoa. Dia tambah lagi dengan doanya, waqihimus sayyi'at, waqihimus sayyi'at, waqihimus sayyi'at. Selamatkan mereka dari segala yang tidak baik. Selamatkan mereka dari sayyi'at, segala yang tidak baik. Termasuk kena bom. Itu tidak baik loh. Ya Jakarta sekarang aman, tidak ada bom. Tapi kalau seperti Tel Aviv, Haifa, Israel, bom. Tidak tahu turun saja dari langit bom. Kita di Jakarta masih aman, bisa ngorok semua. Waqihimus sayyi'at. Selamatkanlah ini rakyat Islam ini dari segala yang tidak baik. Jangan sampai mau tidur pakai brongsong dulu, jangan sampai kena gas. Ya ini masih enak tidur dengan waqihimus sayyi'at, waqihim. Ini doanya malaikat, doanya malaikat. Apakah umat Islam di Arab itu tidak kena doa ini? Saya percaya mereka akan lebih kena doa ini. Mereka lebih dekat ke Makkah dari kita. Mereka loncat haji lebih gampang. Kita masih jauh. Ini ada janji Allah. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah. Orang yang diselamatkan Allah dari segala kejahatan, itulah orang yang sebenarnya sudah dirahmati Allah. Wa dzalikal huwal fawzul 'azim. Itulah kemenangan yang maha besar. Saudara-saudara, fawzul 'azim, nisfu Sya'ban. Di nisfu Sya'ban ini kalau umat Islam taubat, mengenal dosa, doa malaikat penjaga arsy, doa malaikat haulal arsy, jumlah mereka yang angkanya tidak bisa dibaca dengan angka miliun, miliun, mereka berdoa kepada Allah, yang dia doakan kamu yang dia doakan.
Oh, ini umat yang disayangi Allah. Bermiliun malaikat mendoakanmu. Terutama di nisfu Sya'ban ini dia mendoakanmu. Ini surat Al-Mu'min. Hamim. Ghafir. Ghafir dzambi qabil at-tawbi syadidil iqabi dit-taul. Ayat 6, 7, 8 dan 9. 7, 8 dan 9. Lihatlah bagaimana janji Allah. Saudara-saudara, ulama-ulama Islam melihat janji Allah ini akan terjadi nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Pertengahan Sya'ban. Saya lupa tadi ini di Rawasari menanyakan, coba lihat tanggal berapa Sya'ban sekarang. Coba lihat di kalender. Nisfu Sya'ban jatuhnya malam berapa. Belum ditanyakan tadi, kita sudah berangkat ke sini. Tapi kalau sekarang tanggal 5 ya 15, 10 hari lagi. 10 hari lagi nisfu Sya'ban. Bangunlah nisfu Sya'ban. Salat berjamaah malam itu. Sekeluarga. Kalau bisa ke masjid ya di masjid. Salat jamaah dan berdoa. Janji-janji Allah di nisfu Sya'ban. Penuhilah untuk kami ya Allah. Kami taubat, kami taubat, kami taubat. Pertama dari mudminul khamrin. Taubat dari meremas arak dan tua. Meremas arak dan tua, dagangan bir. Dagangan itu memeras. Jangan jualan minuman yang memabok. Singkirkan dari tokomu. Ganti saja dengan Coca-Cola. Jangan jual bir. Enak saja jual bir itu. Toko-toko bir. Baru sekarang kamu bisa dapat bintang. Bir bintang. Bir bintang. Bir bintang. Bintang setan. Jangan ketawa loh. Ini pembicaraan, ini pengajian. Kita di muka Allah. Mudminul khamrin. Kamu jangan menyebabkan orang lain yang jadi mabuk. Saudara-saudara, orang di Ambon, di Batak, bangun pagi, sudah gundar gigi. Kok gundar gigi? Minum pertama subuh arak dulu, terusnya gundar gigi. Jadi kalau tidak minum arak bangun pagi itu tidak sah jadi manusia. Bintang ini namanya bintang. Bir bintang, bir bintang. Ya kita di Jakarta tidak begitu mengenal lagi adat kuno ini. Di desa-desa, di Ambon, di gunung-gunung. Bangun pagi, minum dulu. Kita di Jakarta, minum pagi gahwa, kopi. Orang di Ambon, di gunung, minum pagi. Arak, tua. Itu yang minum dulu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini masalah nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban. Berdoalah kepada Allah supaya kurnia Allah yang begitu besar kepada umat Islam dapat hendaknya dimanfaatkan, dipergunakan. Malaikat mencintai kita. Malaikat mencintai orang yang beriman. Orang yang beriman sendiri tidak cinta kepada dirinya. Malaikat mendoakan kita. Malaikat memintakan ampun kita. Kita sendiri membiarkan diri kita tenggelam di dalam dosa. Hanyut di dalam dosa. Larut hanyut di dalam dosa. Dibawa tanah longsor ke lautan. Saudara-saudara, kesadaran dengan nisfu Sya'ban sangat pentingnya pada masa ini. Kesadaran bahwa kita harus taubat. Taubat, taubat, taubat. Taubat artinya menyesal, menyesal, menyesal. Sesalilah kejahatan, sesalilah kejahatan. Sekecil-kecil kejahatanmu,
Kalau tidak kamu iringi dengan sesalan, dia akan berubah jadi sesalan besar. Menyesal berdosa, menyesal karena sudah bersalah. Saudara, tahu saudara menyesal? Tahu saudara menyesal? Sesalan tidak bernama sesalan kalau tidak diiringi dengan tetesan air mata. Orang kalau sudah menyesal menangis. Kalau dia menyesal tapi matanya masih kering, bohong, sesalnya tidak benar. Tapi kalau sudah menyesal matanya bengkak, air matanya keluar, tulen ini penyesalannya. Menyesal betul karena dia sudah menangis. Sesalan yang tidak diiringi dengan tangis. Sesal, kata orang Padang sambal lado. Orang kepedasan makin sambal lado, saya menyesal. Pedas ini, pedas. Makan nanti memang sambal lado ke petang itu minta ulang pula beli. Ini tabai sambal lado itu namanya. Apa saudara sudah menyesal? Apa saudara sudah menyesali dosa? Saudara tangisi? Barangkali belum nangis, belum menangis. Tidak apa. Kalau perlu tangis bohong. Tangis sebenarnya. Cari berambang, gosok mata. Sampai akhirnya nangis. Tertimbang tidak berair mata sama sekali. Cucu lahir, mantu tidak jelas. Itu kamu ketawa saja. Anakmu beranak dengan tidak kawin. Enak saja kamu. Itu tidak kamu tangisi. Aduh, cucu lahir tidak pakai akad. Anak saya beranak dengan tidak pakai suami. Bapak ibunya masih ketawa. Setan ini dua-dua. Tidak menangis di atas peristiwa ini. Sesal yang sebenarnya, sesal yang semacam ini harus dibangkitkan. Sesal yang sebenar, sesal. Menyesal. Ayat ini meminta umat Islam mengingati sayangnya malaikat kepada kita. Malaikat sayang kepadamu, dia berdoa beramai-ramai untuk keselamatanmu. Kamu sendiri membiarkan dirimu tenggelam dalam kejahatan dan tidak mau bertaubat. Ini Sya'ban. Jam sayangnya malaikat, lupanya manusia kepada diri. Malaikat tidak lupa kepada diri kita. Kita sendiri yang lupa, tidak bertaubat. Saudara-saudara, 1001 macam kesalahan kita. 1001 macam kesalahan. Yang teringat dan tidak teringat. Tapi yang jelas hati kita ini kasat qulubuhum. Hatinya sudah kasar sekali. Mengingat dosanya sendiri dia tidak menangis. Ini menunjukkan hati sudah terlalu kasar. Hati sudah terlalu kasar. Kamu membunuh orang, kamu tidak menyesal. Kamu membunuh orang, mati karena tanganmu, kamu tidak menangis. Ya, kemana ini otakmu? Kemana perasaanmu? Saudara-saudara, tukang adu ayam ketawa melihat ayam berdarah-darah, kepalanya hancur. Enak saja, saban sore adu ayam, saban sore adu ayam. Kok tidak ada penyesalan? Apa salahnya ditinggalkan ini adu ayam? Adu kambing, adu sapi. Tambah lagi sekarang adu orang. Yang dihantam itu mukanya. Nonton itu rame-rame adu orang. Adu ayam, adu sapi, adu orang. Ya Allah, dunia. Kalau Amerika membom Baghdad, dia keberatan. Tapi kalau anaknya sendiri mukul muka orang lain, kok dia ketawa.
dosa, dosa, dosa. Bermacam-macam dosa di dunia ini. Tapi manusia tidak berasa berdosa lagi. Akibat dosa itu dipandang sekarang lumrah, lumrah, lumrah. Saudara-saudara, saya balik kepada kata nisfu Sya'ban. Bangunlah bersama-sama nisfu Sya'ban. Salat berjamaah malam itu. Berdoa bersama-sama. Ya Allah, doa taubat saja. Sudah, jangan minta dari saya doa taubat kepada Allah. Seperti yang tersebut di surat Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Kemurahan malaikat mendoakan kita dengan tidak ada batas. Supaya ini diingati. Kemudian tanggal 15 pergilah ke kubur, cabutlah rumput di kubur bapak ibu, bersihkan kubur dan siapkan yang akan kamu bawa ke kubur. Kamu sendiri akan ke kubur besok. Cepat, entah seminggu, entah 2 minggu lagi kamu ke kubur. Apa yang akan kamu bawa ke kubur? Amalmu baru apa? Mau haji tahun ini belum tentu Munawir mengizinkan. Karena lautan India masih perang katanya. Dia tidak ada lalu ke tanah Arab. Ya mudah-mudahan kalau tidak tahun ini, tahun depan. Mudah-mudahan saja perangnya damai. Boleh berangkat. Siapkan saja dirimu. Baik. Soeharto memesankan kepada Habibie, ini sarjana Islam, tolong bantu pesantren. Pesantren yang dititipkan kepada Habibie. Kumpulannya Habibie belum tentu hidup. Pesantren yang dititipkan. Lah pesantren ini rata-rata tukang hafal Quran. Yang membantu tukang hafal Quran ini, alhamdulillah di Indonesia sekarang ini kita boleh bangga. Dunia kalah dengan Indonesia tentang menggembirakan anak-anak menghafal Quran, mengaji Quran. Saya sebagai orang tua di Jawa Tengah, dari 60 tahun yang lalu kerja saya menyiapkan anak-anak mengaji Quran. Dari 70 tahun yang lalu, 80 umur bapak sekarang. Dari 70 tahun yang lalu usaha menggembirakan penghafalan Quran. Alhamdulillah berhasil. Anak-anak gadis yang hafal Quran puluhan, ratusan di belakang saya hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Di antaranya anak-anak yang 4 orang saya bawa tempoh hari ke sini dari Jawa Tengah. Kegembiraan menghafal Quran ini ternyata sekarang tambah hari tambah hebat. Tambah hari tambah hebat. Maaf, saya terpaksa menceritakan. Kira-kira 7 tahun yang lalu diadakan musabaqah perlombaan penghafalan Quran Kabupaten Pemalang. Di Kabupaten Pemalang terjadi ayat min ayatillah pada waktu itu. 2 orang lulus anak. 2 orang lulus dengan angka yang berlawanan. 1771. 1771. 17 dan 71. 2 orang wanita. 1 umur 17, 1 umur 71. Lulus dua-dua. 30 juz Al-Quran hafal. Ini dua-dua diakui oleh kabupaten, oleh panitia kabupaten.
anak gadis masih SMP, umur 17 tahun hafal Quran 30 juz. Simbo dari desa, tukang tanam rambang, kerjanya nanam rambang, umur 71, juga khatam Quran 30 juz. Ya Allah. 117, 171. Angkanya sama, hanya balik tertulisnya. 17, 1 di depan, 7 di belakang. 71, 7 di depan, 1 di belakang. Tapi dua-dua sama-sama lulus. Saudara, kebetulan hadiah dalam lulus ini harus diserahkan oleh Bupati. Bupati Pemalang. Bupati ini sarjana hukum. Nangis berpidato menyerahkan ijazah. Apa tangisnya? Saya ini sarjana hukum. Satu pasal saja hukum pidana saya tidak hafal. Satu pasal hukum pidana undang-undang saya tidak hafal. Ini 6.000 ayat bisa hafal ini ibu. 6.000 ayat Quran bisa hafal. Saya yang sarjana hukum, satu pasal hukum pidana tidak bisa saya hafal seperti menghafal Quran itu. Sambil nangis ini Bupati mengakui, begini hebatnya umat Islam mencintai pengetahuan. Saya sarjana hukum, tapi ilmu saya tentang hukum itu hanya kulitnya. Ini ibu umur 71 tahun menghafal Quran sampai isinya. Ini anak gadis SMP 17 tahun hafal Quran sampai isinya. Saudara-saudara, saya ketika itu sebagai ulama di Jawa Tengah berasa ini logika daripada ahli hukum ini patut diingati. Berapa banyak sekarang sarjana hukum kalau melihat undang-undang cari buku dulu, lalu baca. Mana yang dia hafal undang-undang? Umat Islam bisa menghafal 6.000 ayat Quran dia hafal. Tinggi mana mutunya sarjana hukum dengan sarjana Quran? Saya kasihan kepada Hamengkubuwono yang hendak membawa Quran kepada keraton. Tapi dia keluruk hujan. Maaf saudara-saudara, ini kok jamnya suka jalan sendiri, tidak berunding dengan saya. Bisa gitu. Sudah 9:30. Bicara tambah enak ini. Ini kayak orang main bal sudah di muka gawang, saya tinggal nendang bal ke gawang saja lagi ini. Ini rahasianya. Nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban. Jam taubat, jam taubat, jam taubat. Persiapan untuk menunggu Ramadan, Ramadan, Ramadan. Bulan paling penting, syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi Allah, Ramadan. Terima dengan membersihkan diri di nisfu Sya'ban. Taubat, taubat, taubat. Dirimu, istrimu, anakmu, cucumu, bawa taubat semua. Berdoa. Malam nisfu Sya'ban. Minta diampuni Allah dari segala dosa. Dan mulai nisfu Sya'ban sampai masuk Ramadan. Senantiasa berjaga kebersihan diri. Maaf, saudara-saudara, saya tidak bacakan keterangan yang langsung dari hadis. Tapi ini penjelasan lebih lengkap daripada penerangan itu. Saya kira beberapa hal yang harus disingkirkan di nisfu Sya'ban. Dosa-dosa keluarga bersama. Kalau dalam keluarga menampak tanda-tanda menonjol kesalahan, bersihkan, bersihkan. Dan sebolehnya nisfu Sya'ban sampai masuk Sya'ban, diri kita sudah siap menunggu Ramadan. Musta'id menunggu Ramadan. Bersihkan diri dari nisfu, dari pertengahan Sya'ban sampai masuk satu Ramadan, sudah siap imsak, imsak, imsak. Menahan diri dari segala persoalan nafsu. Saudara-saudara yang terhormat, maaf keterangan ini agak sedikit meloncat-loncat. Saya berasa ini keterangan agak liar. Tapi liarnya ini yang betul cocok dengan zaman perang. Berita perang sekarang juga loncat-loncat. Kita tidak tahu apa berita perang yang sebenarnya. Tapi kita bersiap membetulkan diri. Beginilah persiapan nisfu Sya'ban seboleh-bolehnya.
menjadi bahan untuk menemukan Ramadan. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa alhiqna bis salihina waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin waj'alna yawmal faza'il akbari aminin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najjina bi'afwika wa hilmika minal adabil alim ya barru ya rahim ya halimu ya karim rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا عالم الخفيات ويا جبار السماوات صل على محمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا واسمع واستجب وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.